Pada manga One Punch Man chapter 203 ini terdapat gambar Wavy Gaza dengan tangan lope-lopenya. Judul chapter kali ini adalah Neo Leader. Sebelum ke video yang lebih lanjut, seperti biasa putar dulu intronya. Hai Sobat Makan, akhirnya manga One Punch Man chapter terbaru sudah rilis. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Di awal scene kita diperlihatkan Suiryu yang masih menangis dan menyatakan tak sanggup bertemu Saitama saat ini. Mendengar nama Saitama, Metalbat bertanya kepada Suiryu, apakah kau berbicara tentang si budak berjubah yang selalu bersama Cyborg Iblis? Suiryu menjawab, apakah kau mengenalnya? Namun belum sempat menjawab, McCoy memotong dan menjelaskan kenapa pahlawan di hadapannya pindah ke Neo Hero dengan berkata, mereka seperti aku, telah menyerah pada korupsi dan kelalaian asosiasi pahlawan dan pindah ke sini. Benar kan, Skinger? Skinger menjawab, iya. Namun dalam hatinya ia menolak untuk disamakan dengan McCoy. Percakapan berlanjut, sekarang giliran Well Emperor yang menanggapi. Itu benar. Dibandingkan dengan asosiasi pahlawan yang hanya menerima pahlawan yang dapat berguna dengan segera, pahlawan di sini lebih fleksibel dan berpikiran maju. Itu lebih rasional. Ada sistem pelatihan pahlawan yang dikembangkan dengan baik di sini. Mulai sekarang, semua pemuda yang bercita-cita menjadi pahlawan mungkin akan dilatih di sini. Aku bisa melihat talenta yang gagal direkrut oleh Neo menjadi pahlawan kelas C atau B di sana. Lagi pula, para pelatih di sini juga kelas super, kata Well Emperor. Tak berselang lama datang seorang yang menghampiri mereka. Orang tersebut tak lain dan tak bukan adalah si botak Daxin. Sontak hal itu membuat Metalbat sangat terkejut. Daxin, kau juga pindah? Tanya Metalbat. Daxin menjawab dengan raut wajah menyedihkan. Ya, aku pensiun dari aktivitas pahlawan. Aku berterima kasih kepada Neo Hero karena menawarkan cara hidup yang berbeda kepadaku setelah aku gagal sebagai pahlawan profesional. Mendengar alasan Daxin, Skinger dan Metalbat hanya bisa terdiam yang membuat suasana menjadi hening. Lalu terdengar tertawa yang memecah keheningan dari belakang mereka. Sepertinya, bahkan seseorang yang tidak punya nyali bisa mencapai kelas S di sana ya. Tapi itu tidak berlaku dengan para pemimpin Neo. Jadi hati-hati ya. Ejek Ryumon. Mendengar ejekan itu, Metalbat ya tersulutlah. Ia berencana menghajar Ryumon, namun ia dicegah dan ditenangkan oleh Skinger. Setelah emosinya stabil, Metalbat bertanya kepada McCoy, Pak Tua, kau akan memperkenalkan kami pada pemimpin Neo kan? Ada apa dengan orang sombong itu? McCoy menjawab, dia adalah Ryumon, bos dari geng Ryumon yang memiliki 400 anggota. Meskipun dia pernah terlibat dalam kejahatan terorganisir, tapi mulai sekarang dia ingin menggunakan kekerasannya untuk kegiatan pahlawan dan berkontribusi pada masyarakat. Geng Ryumon adalah kekuatan yang bisa kita andalkan, dengan syarat mereka berada di bawah pengawasan Neo. Setelah itu Ryumon berdiri dari duduknya sambil mematikan rokok. Setelah dipastikan mati, Ryumon berkata kepada mereka, nah, sebagai pemimpin mereka, aku mendidik mereka yang di bawahku dengan tangan besi tahu. Jadi, mungkin kau ingin menjaga sikapmu terhadap para seniormu. Belum selesai ngomong, Esel memotong dan menyindir Ryumon. Tak peduli seberapa positif kau mengatakannya, kejahatan di masa lalu tidak bisa dihapus. Ryumon membalas, hatiku berubah. Kembali lagi ke perkataan McCoy. Sekarang ia mengenalkan Esel. Dia adalah Esel. Dia adalah pemuda karismatik yang memimpin kelompok Vigilant Hunter yang terbukti berhasil mengalahkan banyak monster. Dia bersama 47 anggotanya akan aktif di Neo Hero mulai sekarang. Hati banyak orang tersentuh oleh pemandangan warga sipil biasa yang berhadapan langsung dengan monster. Pendaftaran mereka kemungkinan akan menjadi dorongan bagi calon pahlawan yang ragu untuk mengambil langkah besar. Lalu dalam benak Metalbat ia tak meragukan Esel karena terlihat memiliki keberanian. Kemudian muncul lagi seseorang dengan berkata, ya, kita harus menunjukkan jalan kepada domba-domba yang tersesat. Kembali lagi ke McCoy yang memperkenalkan orang barusan, Invel Sinave, pendiri gereja reinkarnasi dunia lain yang jumlah pengikutnya meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir.
3 juta pengikut yang memujanya akan mengerahkan dukungan mereka ke Neo Hero. Kita bisa mengharapkan opini publik berpihak kepada kita. Mendengar keunggulan para leader, Suiryu bertanya-tanya apakah pahlawan melakukan itu semua. Lalu Well Emperor menanggapi, "Kau teliti sekali ya. Kita lanjut karena ada yang datang lagi menghampiri Metalbat. Ya, jumlah adalah kekuatan." Lanjut ke McCoy lagi yang ngenalin nih orang. Zaidat. Dia adalah orang yang sangat kaya yang mengelola banyak perusahaan. Lalu Zaidat menyodorkan kartu tanda pengenal ke Metalbat dan berkata, "Jumlah pengikut media sosialku 40 juta. Subscribe ya cuy." Metalbat menanggapi, "Maaf, aku tidak membuat media sosial." Balik lagi ke McCoy. Dana melimpah Neo sebagian besar berasal dari investasinya. Mendengar investasi terbesar dari Zaidat, Skinger berkata, "Dan kau akan menempatkan di garis depan? Apakah itu tidak berbahaya?" Lalu Zaidat menanggapi, "Tidak perlu khawatir, aku mengalokasikan sebagian besar anggaran untuk peralatanku sendiri." Namun dalam benak Zaidat, ia ngatai Skinger orang miskin. Lanjut ke leader berikutnya, Wevi Gaza. Wevi Gaza, namanya ganti ya sob. Maaf ya, eksistensi bulu mataku memakan waktu lama. Melihat Wevi datang, Well Emperor sangat terkejut karena dirinya sangat mengidolakan Wevi. Lalu Suiryu memperkenalkan dirinya sambil memegang bahu Wevi. "Senang bertemu denganmu. Aku Suiryu. Kebetulan sekali, barusan..." Belum selesai berkata, tangan Suiryu yang menyentuh bahu Wevi kepanasan. Dan ternyata itulah Wevi yang menaikkan suhunya karena risih orang seperti Suiryu menyentuh dirinya. Namun kekesalannya langsung ia tutupi dengan senyum dan beralasan, "Maaf, aku baru saja menyetrika gaunku. Akan aku setrika lagi. Jadi tolong jangan disentuh." Suiryu mengerti dan meminta maaf dengan keringat dingin. Balik lagi ke McCoy. Seperti yang kau tahu, Wevi Gaza adalah penyanyi idola yang sangat populer yang memiliki dukungan luar biasa dari para remaja. Siapapun yang berbicara buruk tentangnya tidak akan dibiarkan begitu saja oleh para penggemar fanatiknya. Setelah 6 bulan hiatus karena menjalani berbagai eksperimen manusia, dia kembali sebagai manusia yang ditingkatkan. Sebagai idola pahlawan yang bisa bernyanyi, menari, dan bertarung, dia bertekad untuk melampaui Amaimas. Dengan perilisan lagu barunya yang disesuaikan dengan aktivitasnya, dia diperkirakan akan menjadi pilar popularitas para pahlawan. Tak berselang lama, Well Emperor menghampiri Wevi Gaza. "Aku Well Emperor, aku selalu mendengarkan lagu-lagu barumu." Wevi Gaza menanggapi, "Benarkah? Aku sangat senang. Terima kasih." Tak mau kalah, Metalbat juga demikian. "Aku Metalbat, adikku adalah penggemar. Bisakah kamu memberikan tanda tangan?" Kata Metalbat. Sebenarnya sih yang pengen Metalbat, hanya saja dia malu mengakuinya. Untungnya ia dicegah kembali oleh Skinger dengan mengatakan untuk meminta nanti dikarenakan saat ini sedang rapat. Lalu Daxin juga mengenalkan dirinya. "Aku adalah pelatih, mantan pahlawan kelas S Super Alloy Daxin. Senang bertemu denganmu." Tak berselang lama datang Raiden yang membuat Daxin ketakutan. "Apa kau benar-benar tidak bertarung?" kata Raiden. Dan scene pun berakhir, kampret. Padahal masih menanti lanjutan MT Void loh. Gak apa-apa, semoga di chapter berikutnya balik lagi ke desa ninja. Pada chapter kali ini kita diperlihatkan perkenalan leader dari Neo Hero. Dan begitulah alur cerita dari manga One Punch Man chapter 203. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.